Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Oktaviani, NIM 2017-003012, Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Eksplorasi Bentuk Sepeda Tinggi sebagai Ide Penciptaan Kriya Logam. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang penciptaan. Latar belakang penciptaan yang saya ambil yaitu dari Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta selain diakui sebagai kota yang istimewa, Yogyakarta juga mempunyai sepeda yang unik, terbuat dari potongan besi dan beberapa frame sepeda yang digabungkan menjadi satu bagian, yang biasa disebut dengan sepeda tinggi atau warga Yogyakarta biasa menyebutnya juga sebagai pit dhuwur. Sekelompok clown sirkus yang melakukan pertunjukan di Yogyakarta pada akhir tahun 2006 yang merupakan gabungan dari pemain sirkus dari beberapa negara seperti Italia, Brasil, Amerika, Argentina, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu seniman sirkus bernama Piero yang berasal dari negara Italia ingin membuat sebuah tato di badannya. Kemudian ia bertemu dengan seorang seniman tato Yogyakarta yang bernama Domas Yudhistira. Untuk membayar jasanya, Piero menukarkan sepeda tingginya ke seniman tato tersebut serta mengajarinya merakit hingga menaiki sepeda tinggi. Sepeda tinggi bukan hanya suatu kendaraan yang ramah lingkungan. Ia juga sangat unik, terbuat dari bahan rongsokan yang diubah menjadi sedemikian rupa hingga menjadi sepeda yang layak untuk digunakan. Sepeda tinggi juga membutuhkan keahlian khusus untuk bisa menaikinya. Di samping cara pemakaiannya yang unik, sepeda tinggi juga membutuhkan keterampilan khusus dalam membuatnya dan membutuhkan sentuhan kesenian untuk memperindah tampilan sepeda tinggi. Semakin tinggi sepeda yang dibuat, semakin menambah kerumitan dan membutuhkan keahlian khusus untuk menaikinya. Sepeda tinggi bukan hanya sebuah komunitas sepeda biasa, tetapi mereka juga menjunjung tinggi tali persaudaraan. Bahkan mereka juga sangat menjunjung tinggi tata krama yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Sepeda tinggi juga sudah banyak mengikuti pawai, bahkan pameran yang diselenggarakan oleh beberapa instansi yang ada di Yogyakarta. Karya yang akan saya buat yaitu membuat relief beberapa bentuk sepeda tinggi menggunakan media logam tembaga dan dengan teknik sudetan. Untuk yang kedua, saya akan membahas tentang ide penciptaan. Dalam laporan tugas akhir ini, saya ingin memvisualisasikan relief beberapa bentuk sepeda tinggi yang ada di Yogyakarta. Oleh karenanya, saya mengharapkan agar sepeda tinggi Yogyakarta lebih dikenal masyarakat. Kemudian dalam penciptaan karya tersebut, saya akan mewujudkannya ke dalam karya seni kriya logam yang menggunakan logam tembaga sebagai media gambarnya. Sepeda tinggi mempunyai beberapa bentuk serta karakteristik tersendiri. Bentuk sepeda tinggi yang beraneka ragam menunjukkan karakter si pemilik sepeda. Dari beragam bentuk tersebut, saya bermaksud untuk membuat beberapa macam serta karakter yang tertuang pada karya kriya logam. Dengan menggunakan sudet untuk melukiskan bentuk di atas logam tembaga, secara sederhana, sudet merupakan alat tradisional yang dibuat untuk menimbulkan permukaan logam. Seluruh rangkaian dalam membuat karya logam dilakukan secara tradisional, dari menyudet logam, kemudian pewarnaan hingga finishing. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang fokus penciptaan. Berdasarkan uraian yang di atas, beberapa masalah yang muncul dalam tugas akhir penciptaan kriya logam dengan judul Eksplorasi Bentuk Sepeda Tinggi sebagai Ide Penciptaan Kriya Logam adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk sepeda tinggi yang akan divisualisasikan menjadi sebuah relief kriya logam dengan menggunakan teknik sudet. Kemudian yang kedua, bagaimana mengembangkan besi rongsokan menjadi sebuah barang yang aman dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasan yang berikutnya, tujuan dan manfaat penciptaan. Tujuan penciptaan kriya logam ini, yang pertama, mendeskripsikan konsep penciptaan kriya logam dengan mengangkat tema sepeda tinggi Yogyakarta sebagai ide penciptaan kriya logam. Yang kedua, mendeskripsikan teknik pembuatan serta beberapa bentuk sepeda tinggi. Kemudian yang ketiga, menciptakan beberapa karya seni yang memadukan antara seni kriya logam dengan barang rongsokan yang nantinya akan menjadi barang yang berguna. Yang selanjutnya ada manfaat penciptaan. Manfaat penciptaan di sini ada 3 bagian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dapat menambah pengetahuan tentang sepeda yang unik dan dapat menambah referensi mahasiswa, dosen, serta masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Memberikan wawasan bahwa barang yang tadinya dianggap sebagai sebuah sampah dapat diubah menjadi sebuah karya yang unik, kreatif, serta inovatif yang dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, diharapkan seni membuat sepeda tinggi akan semakin berkembang dan akan semakin dikenal banyak orang. Untuk yang selanjutnya, masuk ke tinjauan sumber penciptaan seni. Tinjauan teoretik.
Pada bagian ini akan disampaikan istilah dalam kalimat judul tugas akhir eksplorasi bentuk sepeda tinggi sebagai ide penciptaan kriya logam, yaitu yang pertama, eksplorasi, suatu penjelajahan atau pencarian guna menemukan hal baru dan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Yang kedua, bentuk. Bentuk adalah sebuah wujud yang ditampilkan atau digambarkan secara tampak dan dapat dilihat. Yang ketiga, sepeda tinggi. Suatu sepeda yang memiliki ketinggian di atas rata-rata sepeda normal. Sepeda tinggi terbuat dari frame dan beberapa besi yang digabungkan menjadi satu. Yang keempat, ide. Segala sesuatu yang tersusun di dalam pemikiran bisa juga disebut sebagai rancangan atau gagasan yang muncul dalam pemikiran suatu hal. Yang kelima, ada penciptaan. Penciptaan yaitu suatu proses atau cara pembuatan yang nantinya akan menjadi sesuatu yang berguna. Kemudian yang selanjutnya, kriya. Kriya berasal dari kata karya dalam bahasa Sanskerta yang bermakna mengerjakan. Kemudian akar kata tersebut berkembang menjadi kata karya, kriya, kerja. Sehingga secara etimologi dapat disimpulkan bahwa kriya berarti suatu bagian kreatif untuk membuahkan benda atau objek. Selain itu, hasil benda dari kegiatan kreatifnya sendiri juga dapat disebut sebagai seni kriya. Yang ketujuh, logam. Logam yaitu sebuah mineral yang tidak tembus pandang serta dapat menjadi penghantar panas ataupun penghantar listrik. Masuk ke dalam tinjauan karya terdahulu. Berdasarkan tinjauan yang terdahulu, dapat sebuah karya desain komunikasi visual yang telah diciptakan oleh salah satu mahasiswa dari sebuah kampus Akademi Modern School of Design, Yogyakarta, yaitu sebuah logo sepeda tinggi yang menjadi ide terciptanya logo tersebut. Di dalam laporan tugas akhir ini, saya ingin memvisualisasikan sebuah karya yang terbuat dari logam tembaga yang nantinya bergambar beberapa bentuk sepeda tinggi yang unik dan menarik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang landasan penciptaan. Kreativitas mendorong manusia untuk tetap menjelajahi dan berkarya. Proses kreativitas pelaku industri kriya logam pun semakin berkembang tanpa harus mengabaikan nilai estetis dan semakin kokoh eksistensinya. Adapun karya yang akan dituangkan ke dalam kriya logam yang mengambil dari beberapa bentuk sepeda tinggi di Yogyakarta dengan menggunakan logam tembaga sebagai medianya. Dalam lingkungan sekitar masih sangat awam bila disebutkan sepeda tinggi atau masyarakat Yogyakarta menyebutnya dengan sebutan pit dhuwur. Oleh karena itu, saya ingin menyebarluaskan dan memberikan pengetahuan yang baru terhadap masyarakat luas tentang pit dhuwur atau sepeda tinggi yang ramah lingkungan dan memberikan suatu kesan bahwa barang rongsokan yang dipandang remeh dapat menjadi sepeda yang sangat berguna, unik, dan menarik. Kemudian, yang selanjutnya saya akan membahas tentang metode penciptaan. Metode penciptaan ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap eksplorasi seni rupa. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap perancangan. Untuk tahapan yang ketiga adalah tahap perwujudan. Kemudian yang tahap keempat adalah tahap presentasi. Yang selanjutnya sistematika penulisan. Dalam sistematika penulisan, penciptaan kriya dilakukan secara urut, yaitu diawali dengan kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan latar belakang yang berisikan pengertian singkat tentang judul yang akan dibahas. Selain itu, dilanjutkan dengan penulisan ide dan konsep yang dimana isi dari butir tersebut merupakan pemaparan karya yang akan dibuat. Yang selanjutnya, penulisan tentang fokus penciptaan pada butir ini menjelaskan lebih detail tentang karya yang akan dibuat. Kemudian, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari penciptaan karya tersebut. Lalu, dilanjut dengan menuliskan tinjauan sumber penciptaan seni yang terdiri dari tinjauan teoritik yang menjelaskan setiap kata yang ada di judul. Yang selanjutnya, tinjauan karya terdahulu, yang merupakan sebuah perbandingan antara karya yang telah dibuat dengan karya yang akan dibuat oleh penulis. Yang selanjutnya, landasan penciptaan. Lalu masuk ke penulisan metode penciptaan yang terdiri dari tahapan eksplorasi atau mencari data, kemudian perancangan karya yang akan dibuat, penulisan selanjutnya tahap perwujudan. Berisi tentang tahapan mewujudkan penciptaan karya, lalu dilanjut dengan tahap presentasi, sistematika penilaian, dan tahap perencanaan waktu kegiatan dalam menyusun laporan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.